Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal suspensi ya. Jadi ada yang merasa bahwa suspensi tabung itu lebih sip. Tapi kita harus ingat ya, fungsi tabung pada suspensi tabung itu apa? Fungsinya adalah untuk menampung gas nitrogen. Dan kalau pakai gas ini nggak harus tipe tabung yang yang bisa mengandung gas ya. Jadi nggak harus tipe tabung yang bisa diisi gas. Ada satu tipe lagi yang bisa ada gasnya, bisa ya, karena belum tentu dikasih gas. Tipenya adalah double tube. Dari luar nggak kelihatan ya, cuma tabung aja, cuma ukurannya agak besar, tapi di dalamnya sudah ada gasnya juga. Yang tipe double tube ini ya yang membuat suspensi itu lebih nyaman karena ada gas di dalamnya. Gas berfungsi jadi per juga, selain dari untuk mengurangi buih. Jadi fungsi utama dikasih gas di suspensi itu adalah untuk mengurangi buih. Buih ini menyebabkan suspensi jadi nggak efektif bekerjanya, terutama di bagian shock breaker. Shock breaker itu pakai oli. Oli ini kalau berbuih menyebabkan hambatan dari shock breaker jadi nggak konsisten, bahkan bisa minimal, bisa hilang, bisa berkurang drastis. Jadi fungsi utama dari tabung itu adalah untuk memastikan kerja suspensi itu konsisten, hambatan suspensi itu konsisten. Tapi sayangnya yang sekarang terjadi itu olinya sering rembes baik sedikit maupun banyak ya. Kalau sedikit ya nggak kelihatan, kalau banyak baru kelihatan. Jadi seringnya yang namanya suspensi itu hambatannya tidak bagus ya, hambatannya sudah buruk dalam masa pakai yang pendek, hanya beberapa ratus kilometer. Apalagi yang kayak bawaan motor Jepang kayak depan Lexi ini, itu ada tabungnya itu, tapi tabungnya kayak tulinan tok. Mbuh ana jalure apa gak ya. Seandainya ada jalurnya pun rasanya percuma, karena suspensi merek Jepang itu yang buatan lokal wes kayak dulinan ya. Pemakaian sekian ratus kilometer, pemakaian kurang dari sebulan sudah habis, sudah hilang hambatannya. Nah kalau sudah hilang hambatannya ya ono fungsine lah tabung itu. Jadi tabung itu kalau di suspensi merek Jepang bawaannya motor itu palsu ya. Jadi wis hindarilah suspensi merek KYB, merek Showa yang buatan lokal. Dulinan tok. Harga mahal tapi gak ada fungsi nih, nggak ada gunanya. Harga mahal tapi dibanding suspensi yang nggak ada tabung tambahan ini kalah tuh. Jadi ya penulis ini sering kasihan kalau lihat motor yang pakai suspensi tabung, karena seringnya ketipu pemiliknya. Yang merek aftermarket ya sayangnya banyak ya yang mengalami seperti itu juga. Ya sayangnya juga berlaku untuk merek ISS. Apakah ISS tersebut asli atau enggak, tapi suspensi ISS itu ya ada beberapa yang mengalami jeduk. Jeduk itu karena apa?
karena yo oline kurang, oline gak full, jadi jeduk. Ya mungkin juga ya dari bagian perancangnya, pabriknya itu ngisi olinya yang nggak berkualitas, karena memang sekarang ini zamannya oli nggak berkualitas, kualitas oli itu buruk. Nggak cuma oli mesin, oli suspensi juga. Jadi karena diisi oli nggak berkualitas, ya jadinya cepat rusak. Ya entah apakah sekarang sudah ada perubahan atau enggak ya. Tapi lihat ya, bengkel-bengkel sok itu kok banyak yang menangani, misalnya ISS jeduk. Untuk merek lain juga cukup banyak juga yang mengalami. Jadi yo suspensi harganya lebih dari 1 juta, lebih dari 2 juta, bahkan ono sing 5 juta. Jadi nggak bermanfaat, jadi nggak fungsi, jadi nggak bekerja dengan baik. Adalah harganya 4 juta lah, 4 juta tapi cepat rusak, nggak podo aja. Jadi penulis sendiri nggak melihat ada manfaat untuk rekomendasi suspensi dengan tabung, karena ya yang lebih utama dari suspensi itu adalah bagaimana kerja suspensi itu konsisten dan awet. Oke lah, yang tanpa tabung itu kalau sudah misalnya dipakai 5 km, 20 km atau dipakai jalan gerada, kan kerjanya jadi berkurang, jadi nggak maksimal, jadi roto loyo, jadi lebih liat. Tapi dibanding suspensi sing ono tabungnya yang kemudian dalam pemakaian beberapa ratus kilometer sudah liar, ya mending sing nggak pakai tabung, nggak pakai subtank. Karena toh nanti kalau sudah berhenti istirahat, jalan lagi, enak lagi suspensinya. Kalau misalnya kurang, yo wes modif lagi, karena ada beberapa suspensi yang bisa diganti sendiri olinya oleh pemiliknya. Pokoknya wong sregep bongkar-bongkar, utak-utak bisa ganti sendiri olinya, ganti yang lebih kental, yang lebih konsisten kekentalannya. Soal buih yo embuh lah pakai metode opo kayak buih itu bisa dikurangi dengan debu ya. Jadi partikel kecil-kecil bisa mengurangi buih. Enggak apa sing iso tercampur sempurna dengan oli ya. Pakai apa jenenge? Nano karbon tak apa lah ini. Oh ya, penulis ingat grafin ya. Jadi pakai nanografin. Ya boleh coba aja. Cuma ya seringnya sekarang ini grafin disertakan dengan base oil yang kurang begitu baik, karena ya mayoritas base oil sekarang kualitasnya buruk. Pakai minyak goreng mungkin cocoknya minyak jagung ya, karena kalau minyak sawit ada resiko oksidasi, kalau sudah teroksidasi cepat merusak sil. Ya oli sekarang pun kalau teroksidasi ya cepat merusak sil juga. Kalau yang nggak teroksidasi ya misalnya pakai minyak silikon, tapi ya minyak silikon nomornya biasanya kontol ya. Kalau yang tersedia nggak kental itu ya biasanya minyak kompresor, minyaknya AC yang tipe PAO itu termasuk tahan panas juga, tapi plus kalau aditifim ya. Jadi mungkin kalau pingin awet, pingin sip, pakai oli kompresor, kerjanya lebih baik.
Untuk soal suspensi sendiri yang perlu diperhatikan lagi adalah spring rate ya. Yang masalah spring rate untuk yang badannya ringan itu jarang di Indonesia. Hanya ya dealer resmi Ohlins barangkali ya yang bisa menawarkan spring rate tergantung dari kebutuhan pemakainya. Kalau misalnya merek ISS dah sing dodol Indonesia itu gak ngerti apa-apa soal suspensi ya. Karena kok suspensi ya, untuk Indonesia harus lebih keras. Karena jalan ini jalan lelah yoga lah. Untuk Indonesia itu ya carinya yang pas. Kalau nggak pas dengan berat badan ya gak enak. Dikasih sing atos ya atos. Gak cocok, motor malah tambah jadi cepat rusak. Selain nggak nyaman, motor cepat rusak. Lah doa itu. Biasanya penulis kalau rekomendasi ya merek DBS, tapi DBS itu yo merek males ya Israel, karena pernya terlalu empuk. Karena pernya terlalu empuk, kalau untuk boncengan jadi jeduk. Orang ngomong, oh suspensi DBS itu keras. Ya bukan keras ya, tapi karena terlalu empuk sampai mentok ya jadi kerasa keras. Padahal bukan keras, tapi terlalu empuk. Jadi kalau suspensi DBS ya kita harus masang dumper juga. Dumper untuk membuat ya suspensi itu jadi lebih keras, pernya lebih keras.